Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rumah Edukatif. Kita masih mengupas tentang aplikasi Konco Guru 1. Nah, kita sampai kepada membuat administrasi perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru mata pelajaran. Nah, kali pertama ini kita akan mengupas bagaimana membuat program tahunan. Program tahunan. Kita klik. Nah, Bapak Ibu, program tahunan ini dituliskan dengan ada 3 kolom utama, ya, yaitu kolom nomor, kemudian kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan, serta alokasi. Nah, di atas ini ada judul, kemudian identitas, ya. Paling tidak ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas semester, dan tahun pelajaran. Nah, Bapak Ibu, kita pada kesempatan sebelumnya sudah mengisikan KD, kemudian juga IPK dan lain-lain kesempatan yang itu adalah data-data yang kita digunakan oleh administrasi kita. Nah, untuk Prota ini kita hanya memerlukan kompetensi dasar saja, ya, yaitu KD untuk KI 3 dan KD untuk KI 4. Belah kiri di sini ada kolom yang sekarang ini berwarna merah, ya. Merah apa ini namanya? Oranye. Nah, disinilah kita itu memanggil KD yang dimaksud, begitu, ya. Tentunya dengan hal yang pertama itu lebih dahulu tuh kita membuang dulu semua panggilan kita, ya, dipanggil itu kita buang dulu. Kita mengasumsikan bahwa ini bersih, begitu, ya. Ini termasuk ini juga kita kosong dulu. Kemudian kita memanggil KD-KD yang dimaksud berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan daripada kita melihat pada pada nomor urut KD. Kita untuk membuat Prota, kita kan berarti panggil semuanya nih. Ini ada 16. Ini contoh di sini ada 16 kompetensi dasar yang perlu diambil, begitu. Dari nomor 1 sampai nomor 16. Ya, maka kita panggil dengan cara bagaimana? Nah, di Prota ini kita panggil, kita ketik aja di sini. Ya. Gitu. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kalau kita kemudian mengetik angka 17 padahal yang tadi kosong, maka ini akan muncul seperti ini, ya. Tidak muncul teksnya, berarti ini kosong, maka ini kita buang aja. Nah, kemudian selain kompetensi dasar, kita memasukkan juga kegiatan di luar kompetensi dasar yang masuk dalam Prota. Di antaranya adalah kegiatan penilaian dan lain-lain. Kita tadi udah ingat, itu untuk semester 1 itu munculnya adalah di nomor 31. Kita ketik aja 31, 32, 33. Nah, penilaian akhir semester genap. Kemudian 34, cadangan semester ganjil. Nah, inilah unsur-unsur di dalam program tahunan yang harus ada, begitu, ya, yaitu kompetensi dasar dan kegiatan-kegiatan yang lain, gitu. Nah, ini ada penilaian dan seterusnya. Kemudian kita melanjutkan untuk yang semester 2. Semester 2 itu dimulai dari nomor 41, 42, 43, 44. Ya.
Kita masukkan semuanya. Nah, sampai 56. Nah, kemudian kita masukkan kegiatan-kegiatan yang di luar kompetensi dasar. Kita dapat lihat di sini pada input KD semester 1 dan 2. Nomor berapakah itu? Nah, kita lihat di sini dari nomor 41 tadi ya, sampai nomor 56. Kemudian kegiatan penilaian dari nomor 71 sampai 74. Kita kembali nomor 71 sampai 74. Kita masukkan lagi di sini. 71, 72, 73, 74. Kalau kita ketik 75 bagaimana? Akan muncul seperti itu. Kita lihat. Nah, ini semua udah masuk. Nah, langkah berikutnya adalah kita itu menuliskan alokasi waktu. Tentunya Bapak Ibu sudah mengatur berapa waktu yang dimiliki selama satu semester di semester 1 dan satu semester 2. Lah, inilah yang kemudian nanti dimasukkan. Nah, bahasa Indonesia itu memiliki jam satu pekannya adalah 6 jam. Kita lihat apakah di dalam aturan kita sudah masukkan di sini di identitasnya jamnya. Lah, bahasa Indonesia bukan 4 jam tapi 6 jam, maka tulis 6 jam. Ya. Maka semestinya bahwa Bapak Ibu sudah mengatur jam tersebut ya. Jam tersebut itu 6 jam kali sekian pekan efektif. Dihitung dulu. Nah, kemudian nanti diatur andai kata misalkan aja bahwa kita itu memiliki, ini dapat kita lihat pada sheet yang lain dulu ya, yaitu pada pada Promes ya. Promes itu pada lampiran 1 di sini ada rincian minggu efektif. Andai kata ini adalah minggu efektif yang ada pada semester 1, maka kita dapat melihat bahwa di sini ada 18 minggu efektif. 18 minggu efektif. Kalau dikalikan dengan 6, maka ada 108. Ini 108 di semester 1. Nah, bagaimana di semester 2? Ya, maka nanti kita harus melihat juga ya pada kalian pendidikan kita. Kita mengasumsikan misalkan di semester 1. Andai kata nanti di semester 2 adalah 100 misalkan, maka kita itu akan menjadi dasar bagi kita untuk memasukkan jam-jam tersebut pada kode. Jadi di sini misalkan aja nih, kita memiliki 108 jam di semester 1. Kita asumsikan misalkan aja setiap KD itu butuh 6 jam. Ya, maka di sini sudah ada 96 jam dari 108. Maka bila mana Bapak Ibu memasukkan penilaian harian, ya, perbaikan dan pengayaan, ini juga membutuhkan waktu, gitu ya. Dan itu masuk ke dalam minggu efektif, maka dituliskan jamnya. Tapi bila mana panjenengan itu tidak memasukkan penilaian harian itu ke dalam pekan efektif, maka tentunya tidak dimasukkan jam. Nah, kalau kita melihat misalkan di sini yang disusun di sini mengasumsikan bahwa penilaian itu masuk dalam pekan efektif, maka kita masukkan di sini misalkan aja kalau masuk pekan efektif maka kegiatan PTS itu utama ini butuh waktu 1 pekan, maka diasumsikan dengan 6 jam. Nah, maka Bapak Ibu terlihat bahwa ini hanya dengan masukan seperti itu ternyata butuh sudah 108 jam. Ya, maka tentunya ini nggak layak karena kita butuh ada penilaian harian dan seterusnya begitu ya. Maka tentunya ini jam-jam di atas ini ada yang dikurangi gitu ya. Ini saya menulis dengan tidak mengasumsikan kebenaran gitu ya, tapi ini sebagai suatu contoh saja
Bapak Ibu menuliskan 4, 5, atau 6 itu atas dasar analisis dari materi-materi tersebut. Nah, kita contohkan seperti ini, bahwa kita itu sudah punya 98 dari 108, ada 10 jam yang katakanlah tersisa. Maka kita misalkan penilaian harian kita tuliskan 8 misalkan aja itu ya. Cadangan itu kita berarti masih punya ada 2 jam. Contoh seperti itu. Nah, ini berlaku juga pada semester 2. Kita masukkan. Kita udah menghitung misalkan pekannya itu ada misalkan aja ada 12 pekan. Misalkan aja dia 12 pekan kali kali 6 gitu loh ya, berarti udah berapa, 60, 72. Nah, ini kata itu seperti itu, kita ketik aja langsung misalkan di sini kelihatannya jadi kurang. Ini kita lihat udah 72, padahal ini ada penilaian semester genep di sini PTS ya, dan akhir tahun butuh waktu yang segitu banyaknya, maka di atas ini misalkan kita tuliskan 4 semuanya dulu. Nah, maka di sini 72 masih kurang juga ya. 4. Nah, 68. Kita masih misalkan aja ini mengasumsikan bahwa semua KD udah tertangani, kita melihat ada 62, ada 10 tersisa ya, dari 72. Maka di sini bisa untuk ini misalkan untuk ulangan itu ada 8 jam, maka sisanya ada 2 jam untuk cadangan. Nah, kita sudah selesai dengan jam di semester 1 dan 2 di total. Bapak Ibu tinggal membuat slide yang baik. Kenapa? Karena di sini ada baris kosong di bawahnya. Ya, baris kosong ini yang kosong kadang nggak dipakai itu. Maka caranya ada 3. Yang pertama adalah dengan tekan filter. Kemudian di sini blanknya caranya dihilangkan, seperti ini ya, sudah hilang ini yang blank. Yang berikutnya adalah dengan membuat autofit ya, melaksanakan autofit pada kolom KD dengan cara begini, autofit. Nah, maka nanti semua dokumen yang ada di dalam KD itu akan terbuka. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan melihat preview. Preview di sini, kalau halaman terakhir, nah halaman terakhir itu, ini berarti ada page break yang tidak baik, maka kita hilangkan page breaknya dulu, kita atur lagi. Kita lihat di sini page layout, break, reset all page break dulu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, seperti ini kurang baik ya halaman terakhir, karena hanya ada tanda tangan saja, maka kita tambahkan page break ya. Page break gimana caranya? Yaitu pada beberapa baris terakhir kita masukkan contoh di semester 2, di sini kita masukkan page break misalkan. Kita lihat hasilnya. Nah, maka halaman terakhir itu sudah cukup baik karena masih ada isi dari tabel yang di atasnya. Nah, untuk membuat tahunan, tip untuk membuat program tahunan dengan konsep dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.